Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam video mata kuliah Public Speaking, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita sedikit mengulas ya pembahasan-pembahasan yang telah kita lalui bersama dalam video ini. Jadi dari semua unsur yang ada di dalam pembicaraan saya dalam video ini masih ada hal yang terpenting, teman-teman. Jadi kita sudah membahas dari tentang apa itu public speaking, itu bagaimana menjadi public speaking yang baik, metodenya apa saja, terus cara mengatasi fobia, demam panggung, terus masih banyak yang telah kita bahas satu-satu, bagaimana cara kita dalam berpenampilan. Nah, itu semua akan sia-sia, teman-teman, jikalau ada satu lagi yang belum kita pelajari atau yang belum kita pahami, yaitu tentang persiapan mental, teman-teman. Jadi semua yang udah kita ketahui mulai dari metodenya, dari tata caranya dan lain-lain, itu akan kalah dengan yang namanya kalau kita tidak siap mental kita. Materinya telah kita pelajari tapi kita tidak siap mental kita secara mental, maka itu semuanya sia-sia, teman-teman. Oleh karena itu saya di sini akan sedikit membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan mental kita di dalam public speaking, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, persiapan mental itu adalah kesiapan pikiran dan emosi sebelum tampil berbicara di depan umum. Jadi adanya persiapan mental ini, kita itu harus siap secara pikiran, secara emosi gitu. Agar apa? Agar materi yang disampaikan dalam apa yang kita sampaikan kepada audien itu menjadi baik, menjadi dipahami oleh audien gitu. Dan untuk bertujuan membantu pembicara mengontrol rasa gugupnya, meningkatkan rasa percaya diri dan menjaga fokus saat menyampaikan materi. Nah, kenapa sih eh, persiapan mental ini penting, teman-teman? Kenapa? Karena banyak di antara kita itu ketika kita sedang berbicara di depan umum, kita tuh ada beberapa rasa yang kita rasakan, seperti rasa takut disalahin gitu, terus ya demam panggung yang telah saya bahas minggu lalu gitu, terus gugup sama dengan demam panggung gitu. Nah, jika persiapan mental itu tidak dipersiapkan, maka pembicara dapat kehilangan konsentrasi dan kesulitan menyampaikan materi dengan baik, teman-teman gitu. Nah, menurut psikologi komunikasi, teman-teman, kesiapan mental itu dapat membantu seseorang mengendalikan tekanan sosial tekanan sosial saat berinteraksi dengan audiens, teman-teman. Nah, bagaimana nih caranya nih persiapan mental yang harus kita siapkan? Mental kita yang harus kita siapkan, teman-teman. Yang pertama itu adalah berpikir positif. Kita hilangkan nama aduh aku nggak bisa nih, aduh saya bakalan salah nih kayaknya, kita ganti kata-kata itu dengan saya pasti bisa, adapun nanti saya akan salah. Itu adalah hal yang harus membangun saya menjadi lebih baik lagi. Berpikir positif aja gitu. Terus yang kedua adalah mengontrol rasa gugup gitu. Ya sudah saya ulang-ulang bagaimana cara kita mengontrol rasa gugup, ya seperti tarik napas, tenangkan pikiran, berbicara tidak terburu-buru gitu. Banyak lah. Jadi yang selanjutnya itu adalah mengontrol rasa gugup, teman-teman. Lalu kita harus menerima, teman-teman. Kenapa kita harus menerima? Apa yang harus kita terima? Semua hal komentar yang diberikan kepada audiens kepada kita. Kita harus menerima itu. Semua kesalahan-kesalahan kita kita harus terima itu. Agar apa? Agar itu menjadi sebuah pesan kepada diri kita bahwasanya
kita harus berkembang lebih baik, teman-teman. Kita harus mengimprovisasi diri kita menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Gitu. Nah, itu beberapa tips dari saya, teman-teman. Jadi persiapan mental itu penting, ya, bagian penting dalam public speaking, teman-teman, karena membantu pembicara mengontrol rasa gugup, meningkatkan kepercayaan diri, dan menjaga fokus saat penampilan gitu, teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.